2000 teman ya. Nah ayo kita tes apakah settingannya berhasil atau enggak. Ya pastinya berhasil. Oke. Halo Jalurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman Jalurs? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, buat yang baru nonton jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Dan channel Jalurs UBA adalah channel yang paling mudah dihubungi adminnya. Jadi teman-teman yang baru nonton cukup like, share, komen, subscribe. Kemudian kalau ada masalah pada senapannya, ya japri nomor WA adminnya ya. Jadi akan admin bantu sampai tuntas ya, gratis, nggak usah pakai biaya. Nah oke teman ya. Oke, di video ini saya kembali lagi ke tutorial tips dan trik. Jadi di video yang sudah saya upload sudah lama lah ya, itu masalah cara setting pervalep. Ya, cara setting pervalep. Cuman waktu itu yang saya setting yaitu sejenis moroder teman ya. Moroder, moser itu sama saja. Yaitu jenisnya chamber tumpuk dan menggunakan tabung pipa teman ya. Nah, sekarang saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya menyeting pervalep pada unit yang menggunakan chamber mono, taktikal atau dan lain sebagainya. Intinya mono ya, baik itu yang tabung bocap ataupun yang pakai apa ya, tabung padu biasanya ya, macam-macam lah pokoknya. Intinya pada chambernya ya, yang saya bahas ini adalah cara setting valve pada chamber mono ya. Oke, langsung aja kita gas, tentunya tetap di jalurnya, jalur CPU. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, yang pertama-tama yang harus dilakukan, tentunya ya, demi keamanan itu harus dikosongkan dulu anginnya. Oke teman ya, harus dikosongkan dulu anginnya. Jadi di sini saya akan setting unit ini menggunakan Permisumi karena pemiliknya minta upgrade dengan menggunakan Permisumi teman ya. Ya, ini adalah unit yang semalam saya buat untuk tutorial perbaikannya karena unit ini juga masalahnya itu. Oke, saya menggunakan Permisumi warna biru tua ya. Oke, kita lanjut. Jadi pertama-tama buang anginnya ya. Pastikan kosong ya, pastikan kosong. Oke. Biasanya kalau teman-teman itu mengosongkan anginnya, kadang di manometer itu terkadang masih menunjukkan apa ya? Kok masih ada anginnya gitu ya. Tapi intinya harus dites, ditembakkan lah gitu ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau ini udah pasti kosong ya, nggak akan ada suara. Nah kemudian tentunya lepas larasnya. Ini kebetulan sudah saya lepas. Mungkin teman-teman ya mudah ya untuk melepasnya ya, tinggal baut dua ini, tarik ke depan ya larasnya. Oke, berhubung unit ini beda dengan yang lain ya. Biasanya kalau unit teman-teman kan manometer ada di samping. Kebetulan ini ada di depan ya, ada di depan, yaitu di bagian untuk apa ya, menyeting valve ya. Untuk dudukannya ada di depan, di pas posisi valve ya gitu. Jadi ya tetap harus dilepas. Oke teman ya, kalau buat teman-teman kalau untuk teman-teman ya mungkin chambernya kan biasa ya, atau intinya semuanya lah yang ada adapter ataupun yang langsung baut saja, intinya dilepas. Nah hanya beda saja, beda desainnya. Jadi seperti itu. Oke, ini akan saya lepas. Oke teman-teman ya, seperti ini. Nah ini agak sedikit rumit sih karena ada adapternya lagi gitu teman-teman ya, dan dia juga nggak mau dilepas langsung. Saya mau cek dulu dalamnya seperti apa. Oke, buat teman-teman ya, biar lebih mudah dan leluasa, tabungnya juga harus dibuka teman-teman ya. Oke, saya menggunakan karet ini biar lebih gampang membukanya teman-teman ya. Jadi biar gampang megangnya, dia nggak licin. Oke, ini tips ini dari saya teman. Ini sering saya beritahu sama teman-teman ya, kalau membuka tabung memang saya anjurkan seperti ini. Nah seperti ini, baru diputar ke kiri. Nah seperti ini. Oke, mudah kan? Ini nggak perlu kenceng-kenceng teman-teman, karena di sini kan sudah ada o-ringnya. Jadi pakai tangan set gitu aja sudah.
Kalau kenceng-kenceng nanti bukanya susah. Nah, teman ya. Nah, di sini kan sudah ada o-ringnya ya. Nah, jadi setelah dibuka gini kan kita bisa leluasa, teman ya. Bisa leluasa untuk membukanya. Oke. Kemudian di bagian ini. Nah, ini cukup rumit kalau ini, teman ya. Karena manometer ada di depan, jadi ada adapter lagi. Nah, tapi kalau punya teman-teman yang sistemnya hanya langsung adapter aja di sini atau langsung baut biasa, itu lebih mudah. Oke, kita lanjut. Ini juga akan saya buka. Ini juga harus pakai alas agar tidak terjadi licet, teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Kalau punya teman-teman pakai obeng biasa gampang sih. Oke, untungnya tidak terlalu kencang ini. Oke, jadi seperti ini. Kita lihat pernya. Nah, ini pernya. Oke, kita ukur saja dulu panjang pernya. Ini kok lengket. Oke, teman ya. Ini dia. Oke, sudah sama ukurannya. Oke. Tapi yang perlu diolah adalah di bagian palepnya. Karena apa? Karena lubang tengah ini beda, teman ya. Beda besarnya. Sehingga harus merubah palepnya. Oke. Secara panjang juga berbeda. Oke. Nah, di sini juga nggak muat. Ini tadi juga sudah sempit. Oke, teman ya. Di sini tetap dilakukan pemotongan ya, dan itu tidak masalah. Oke, buat teman-teman yang mau membeli itu pastikan ukurannya sama. Cuman kalau yang ukuran ini biasanya ya, ini ukurannya 4 cm, teman ya. Kebetulan saya ada stoknya 5 cm. Jadi tidak masalah, nanti akan saya lakukan pemotongan. Oke. Kita ambil dulu palepnya yang bagian dalam. Oke, teman ya. Jadi seperti ini. Nah, berhubung ini kan nggak masuk, teman-teman ya. Berarti harus mengecilkan ini menggunakan bor tangan saja, manual saja, teman-teman. Nggak perlu ke tukang bubut. Oke, seperti ini. Pastikan press, teman ya, masuknya permisumi itu press. Nah, ini teman ya, ini sudah sangat press sekali. Oke, selesai untuk pengecilannya. Oke, teman ya, sekarang kita masuk ke video intinya ya, yaitu cara setting per palep pada chamber monoled atau taktikal. Nah, yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan itu setting dulu per hammernya paling kendor, teman-teman ya. Ya mungkin untuk drat setting per palep itu mungkin ya masuk 2 drat aja lah. Intinya paling kendor lah. Paling kendor ya, intinya paling kendor. Tidak ada tekanan ya. Oke, ini akan saya setting paling kendor dulu. Ini masih kurang, masih ada pergerakan sedikit. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini udah selesai. Oke, teman ya. Nah, kita masuk ke inti dari videonya, cara setting per palep pada chamber monoled atau taktikal dan sebagainya lah. Oke. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah setting per hammernya paling kendor, teman ya. Kemudian kita masukkan palep dan per palepnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu, teman-teman, kita cari dulu ini nggak bisa masuk. Nah. Oke. Kita masukkan dulu baut penutup per palepnya sedikit saja, teman ya, sedikit saja. Nah, seperti ini. Kita kencangin dulu baut per palep ya, sampai palep itu menutup. Karena saat kita pasang itu belum nutup palepnya, karena masih ada dorongan dari hammer ya. Jadi kita harus kencangkan dulu
baut perpalep ini sampai hammer terdorong ke belakang. Oke. Dan sampai berhenti. Apabila sudah berhenti, maka kita juga tidak usah memutar ini lagi. Nah, yang kita cari itu dulu. Oke ya, ini akan saya putar. Dan perhatikan ini, apabila sudah berhenti maka pemutaran pada baut perpalepnya juga kita hentikan. Oke, masih bergeser ke belakang ya. Ini saya putar. Teman-teman bisa lihat ini. Masih bergeser. Masih bergeser. Masih bergeser. Masih bergeser. Masih bergeser. Masih bergeser. Oke. Nah, ini sudah tidak bergeser. Berarti palep sudah nutup. Nah, itu yang pertama kali kita lakukan. Oke. Nah, saya ulangi ya. Dari awal ya. Kita pasang bautnya, sangkut sedikit saja, yang penting sudah nyangkut. Kemudian kita putar sampai betul-betul hammernya diam. Kalau hammernya diam berarti perpalep sudah nutup. Nah, jadi yang kita cari itu palepnya nutup dulu ya. Oke, sampai betul-betul hammernya diam. Kan saat kita putar ini aspalep terus jalan ke belakang ya, mendorong hammer. Nah, apabila hammer sudah berhenti berarti palep sudah nutup. Masih mutar ya, masih bergeser ke belakang. Masih bergeser, masih bergeser. Nah, ini sudah diam. Di posisi ini sudah diam. Nah, ini sudah diam. Oke. Nah, setelah sudah pasti palep sudah nutup, ini sudah nutup ya, karena diputar sudah tidak bergerak lagi ya, hammernya sudah tidak bergerak lagi ke belakang saat diputar. Nah, berarti ini posisi palep sudah nutup. Oke, saat posisi palep ini nutup, oke teman ya, kemudian kita tambah satu putaran lagi. Oke, kita tambah satu putaran lagi. Teman-teman harus perhatikan ini ya, nanti ini akan saya jelaskan secara total teman ya. Oke, kita tambah satu putaran lagi. Oke, satu putaran lagi. Teman-teman mungkin bisa kasih tanda pakai spidol ya. Ini tandanya, ini udah ada sedikit. Kan saya putar, kemudian, nah seperti ini. Oke, ini satu putaran ya. Oke, setelah satu putaran sudah, baru kita tes, kita tekan. Ya mungkin teman-teman harus menggunakan ini ya, menggunakan cancel kokang ya untuk menekannya ya. Yang pertama tadi pastikan dulu palep nutup, kemudian kita tambah satu putaran ya. Nah, kemudian kita tes, kita tekan. Nah, ini sudah tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak teman-teman ya. Oke. Nah, jadi cara settingnya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Oke. Kemudian kita tambah lagi setengah putaran ya. Sebenarnya penyetingan penambahan putaran ini itu untuk menyetabilkan apabila angin pada unit teman-teman itu mulai turun, sehingga kenaikan power itu tidak sangat drastis, tidak drastis. Jadi dia stabil naiknya pelan-pelan. Itulah fungsinya kenapa ditambah lagi satu putaran ataupun dua putaran. Kalau terlalu keras otomatis juga tidak terlalu bagus. Kerja hammer, hantaman hammer ke aspalep itu akan semakin keras. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, ini tadi sudah saya tambah setengah putaran. Nah, ini sudah cukup. Jadi ditambah satu setengah putaran. Ini khususnya untuk per biru tua ya. Kalau mungkin teman-teman punya per palepnya itu warna lain, pasti akan berbeda. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke. Settingan palep sudah selesai. Nah, pertanyaannya, kalau chamber monolight itu kan harus mentok ya. Harus mentok baut tutupnya. Otomatis kita harus ukur lagi. Ya, ukur lagi di bagian belakang. Untuk mementokkan bautnya supaya dia nutup dan tidak bocor, itu harus diukur teman-teman. Harus diukur. Oke, contohnya gini. Ini kita ukur dulu. Karena ini contohnya modelnya seperti ini, tapi sebetulnya sama saja. Kita ukur dulu ini berapa.
ya. Ini kita ukur dulu. Kalau punya teman-teman mungkin bautnya masih nongol ya. Biasanya dia pakai obeng ya di luar, atau mungkin pakai adapter ya. Pakai adapter ya di sini ya. Sementara ini kan modelnya pakai manometer langsung di sini gitu ya. Oke, teman-teman ukur dulu di sini berapa ya. Ukur dulu sebelum dikencangin ya. Karena ini posisinya kan setelan palep udah dapat. Seperti ini. Oke, ini 13 mili teman ya, 13 mili. Oke, coba kita kencangkan, sampai pol, sampai mentok, sampai betul-betul rapet. Jadi punya teman-teman kalau yang model baut atau model apa, kencangkan sampai betul-betul rapet. Oke, setelah rapet, teman-teman ukur lagi. Kalau dia udah press, tadi kan teman-teman punya teman-teman lebih ya. Kalau ini kan lebihnya masih panjang. Kalau teman-teman mungkin sampai press ya. Nah, sampai press. Jadi dari mulai tadi teman-teman ukur. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya ini. Ini tadi berapa? 13 mili ya. 13 mili, kemudian ini kita ukur lagi. Kalau punya teman-teman sampai mentok, dari mulai muncul ke mentok itu berapa mili gitu aja. Tadi 13 mili, ini saya ukur lagi. Ini jadi 12. Oke teman ya. 12 mili. Berarti lebihnya berapa? Lebihnya 2 mili. Karena tadi 12 mili, sekarang 11 mili ya. Ini 11 mili. 11. Oke. Berarti pernya harus dipotong 2 mili lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang modelnya model chambernya itu beda dengan ini, yang sistemnya langsung dia pakai baut langsung press ya, press gitu, langsung nutup, langsung press, itu sama saja. Begitu sudah dapat settingannya seperti yang saya anjurkan tadi, diukur lebihnya berapa bautnya masian, kemudian dikencangi lagi. Baru kalau kan dia press, jadi dari press tadi, kalau press itu sebetulnya lebih mudah, tinggal diukur berapa lebihnya, ya udah tinggal dipotong lebihnya. Nah, kalau ini kan karena masih ada muncul, makanya saya harus ukur gitu. Jadi kalau teman-teman yang pakai drat atau bautnya itu langsung press, pemasangan per palepnya, bautnya itu langsung press gini ya, sama rata. Ya udah, setelah dapat settingannya, udah lebihnya berapa itu, gitu aja. Lebihnya berapa itu nanti dipotong pernya segitu. Oke, ini tadi 2 mili ya, maka di sini akan saya potong 2 mili. Satu lagi saya ingatkan, bagian yang dipotong itu dipasang di teflonnya ya. Nah, yang saya potong kan ini dipasang di teflonnya temen ya. Oke. Licin. Nah, oke. Oke, ini yang bagian terpotong itu dipasang di teflonnya. Yang bagian rata di bagian belakang. Nah, saran saya kalau memang teman-teman itu ada per palep yang betul-betul pas, jadi tidak usah memotong gitu, cuman jarang yang pas. Secara settingan saya ini semuanya pasti dipotong dan itu tidak ada masalah. Oke, ini akan saya potong 2 mili ya, karena di sini tadi lebihnya 2 mili. Oke teman-teman ya, 2 mili. Nah, ini dia. Oke, 2 mili itu hitungannya 1 ulir teman-teman. Oke ya, 2 mili itu hitungannya 1 ulir, maka akan dipotong 1 ulir. Oke, ini sudah saya potong teman-teman ya. Nah, jadi yang bagian terpotong itu dipasang ke teflonnya, masuk ke teflonnya. Oke, jangan lupa kalau teman-teman memasang dikasih pelumas. Oke, satu lagi teman ya, satu lagi untuk sealnya jangan lupa ya, jangan lupa dipasang. Kadang sealnya itu masih tertinggal di dalam, kadang ikut keluar. Oke, nah seperti ini, lalu tinggal kita pasang saja, kita kunci kuat teman-teman ya, kita pasang saja, kita kunci sampai betul-betul kuat. Ini ya bapak nih. Kayak usahanya Mbak Ep ya. Mbak Ep tuh. Usah. Aku duduk dari itu. Oke.
Nah, jadi seperti itu caranya, mudah teman-teman ya. Nah, jadi tidak susah, tidak sulit. Jadi buat teman-teman yang pengen menyeting, nah ini sudah pas, tidak terlalu keras ya, tidak terlalu keras. Nah, oke teman-teman ya, sangat mudah sekali caranya. Intinya memang di sini perlu kesabaran teman-teman ya, perlu kesabaran. Oke teman-teman ya, ini akan kita tes dulu apakah settingannya sudah bagus atau belum. Kita isi angin, kita tes teman-teman ya. Oke. Nah, tidak usah kencang-kencang teman-teman. Intinya nanti kalau masih bocor dikencangi sedikit saja gitu ya. Oke, kita cukup menggunakan tabung tes. Oke teman-teman ya, tadi sudah saya isi ya, sudah saya isi 2000 teman-teman ya, 2000. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, itu 2000 posisinya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nggak? Nah, 2000 ya. 2000. Oke. 2000 teman ya. Nah, ayo kita tes. Apakah settingannya berhasil atau enggak? Ya, pastinya berhasil. Oke. Ini settingan hammer masih paling lunak teman ya. Ini pakai tabung tes. Nah, itu teman ya, sudah berhasil. Nah, jadi intinya kalau teman-teman mau nambah power ya tinggal ditambah. Karena apa? Karena settingan tadi kan paling lunak. Jadi tergantung teman-teman mau dinaikkan, naikkan. Kalau sudah pas ya silahkan langsung dipakai. Nah, jadi intinya tidak berarti itu langsung akurasinya bagus, tidak. Karena apa? Karena beda mimis yang kita gunakan, pasti kebutuhan power juga berbeda. Jadi di video ini intinya adalah cara settingan per palep pada chamber mono ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi seperti itu caranya. Ya memang sedikit agak ribet sih, tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini hasilnya. Ini paling lunak teman-teman. Oke teman ya, karena nggak ada larasnya di suaranya, waduh keras. Nah oke teman ya, jadi seperti itu caranya. Intinya kalau teman-teman belum paham dengan video tadi, gampang. Kan sudah saya sertakan nomor saya di deskripsi video. Jadi channel Jalur CPU ini nggak mempersulit teman-teman lah pokoknya. Mas saya nggak jelas yang ini gimana caranya, japri aja saya. Nah buat teman-teman yang baru gabung ya, atau baru nonton ya, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Jadi channel Jalur CPU ini gampang dihubungi adminnya, membantu teman-teman yang punya masalah pada senapan angin ya. Jadi syaratnya gampang, cukup like, share, comment, subscribe aja, gratis. Oke teman ya. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Di video yang sudah saya upload itu cara setting per palep pada moroder, moser, intinya pada chamber tumpuk ya, pada tabung, pipa, OD38 dan lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi di video ini saya membuatkan tutorial bagaimana caranya menyeting per valve. Jadi kemarin ada yang japri saya, Mas untuk setting per valve pada chamber mono dong, bikinkan tutorialnya. Nah ini dia sudah saya bikinkan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah lama gabung pastinya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau saya nggak bisa balas satu persatu ya komentar di video-video saya ya. Nah intinya teman-teman semua pokoknya sip, mantap. Nah jadi seperti itu. Oke, sampai di sini aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham ya, karena setiap beda manusia itu beda pengalamannya. Jadi tadi saya penjelasan saya seperti itu, pengerjaan saya juga seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang saya kerjakan dan penjelasannya juga sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Nah oke, sampai di sini aja. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur hunting lintas Sumatera.